Baik ya, kita lihat dulu seperti apa ya soal ya cash budgetnya ya yang akan kita bahas hari ini. Ini ada PT PY, perusahaan manufaktur, kemudian memproduksi peralatan pengolah pertanian, kemudian tidak menjual secara langsung kepada petani, menjualnya kepada para distributor. Kemudian informasi terpilih untuk tahun yang akan datang. Saldo awal kas bulan April. Awalnya 300 juta. Kemudian seluruh material bahan baku dipesan dari supplier. Kemudian saldo akhir tiap bulan untuk bahan baku 0 ya. Jadi untuk material tidak ada perencanaan untuk saldo akhirnya dinolkan. Kemudian dalam proses produksi perusahaan menetapkan tidak ada saldo barang dalam proses. Saldo barang dalam proses sudah tidak ada. Ya, selalu semuanya selesai di akhir bulan, semuanya selesai, tidak ada yang dalam proses. Pada awal bulan April, ya, saldo awal barang jadi ada 100 unit. Kemudian perusahaan dapat menjual 340 unit pada bulan April. Jadi saldo awal 100, kemudian bisa menjual 340 unit. Saldo akhir barang jadi ditetapkan 10% dari rencana penjualan bulan berikutnya. Ya. Kemudian ya tentunya kita di sini kita mengharapkan ya penjualan bulan berikutnya berapa. Ternyata di sini tidak begitu ya. Informasinya diputus sampai di sini. Kemudian informasi berikutnya harga jual per unit, ya, ini harga jualnya 2.250.000, komisi penjualan 2% dari total penjualan bulan bersangkutan dan langsung dibayar kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dari setiap bulan penjualan diperkirakan 70% akan diterima pembayarannya pada bulan bersangkutan. 70%, kemudian sisanya 1 bulan berikutnya, yang 30% berarti ya. Pelunasan piutang dari transaksi bulan sebelumnya yang diterima pada bulan April 150 juta. Distributor yang membayar pada bulan bersangkutan diberi diskon 3%. Kemudian distributor yang membayar pada bulan berikutnya tidak mendapat diskon. Berdasarkan pengalaman, tidak ada piutang yang tidak dilunasi. Selanjutnya, informasi berikutnya, untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan material senilai 500.000, tenaga kerja langsung 600.000, ya, biaya overhead variabel yang harus dibayar 400.000. Ya. Kemudian perusahaan memiliki utang pembelian material bulan Maret yang belum dilunasi 30.000. Kemudian mengambil untuk kebijakan pelunasannya, untuk membayar utangnya itu akan dilunasi 90% pembelian material pada bulan bersangkutan untuk mendapat diskon 2%, dan sisanya pada bulan berikutnya tanpa diskon. Kemudian tenaga kerja langsung yang belum dibayar pada bulan Maret 25 juta, kebijakannya
membayar biaya tenaga kerja langsung 90% pada bulan berjalan, sisanya 5% dibayar bulan depan. Kemudian overhead variabel dibayar 85% pada bulan bersangkutan dan 15% pada bulan berikutnya. Pada awal April, perusahaan harus membayar utang overhead bulan sebelumnya 27.335.000. Kemudian setiap bulan perusahaan membayar sewa kantor 15 juta, administrasi 20 juta. Kemudian akibat meningkatnya permintaan, perusahaan merasa membutuhkan mesin produksi baru. Kemudian harga belinya 500 juta. Pada bulan April, perusahaan berencana membayar tunai mesin tersebut dengan bantuan utang dari bank. Kemudian besarnya utang memperhatikan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Perusahaan menetapkan saldo kas awal bulan Mei 200 juta. Biaya pemasangan dan pelatihan sampai siap digunakan tanpa mengganggu produksi bulan April 50 juta. Pengeluaran ini diperkirakan dibayar pada bulan April. Atas utang tersebut, perusahaan harus membayar tiap bulan 8.500.000 mulai bulan Mei. Kemudian mesin mulai digunakan pada awal bulan Mei. Perusahaan optimis mampu menjual 600 unit pada bulan Mei, 800 unit bulan Juni, 800 unit bulan Juli. Kenaikan volume produksi mengakibatkan mesin baru diperkirakan hanya akan mengakibatkan kenaikan biaya tenaga langsung 5%, overhead 5%. Tadi saya tambah keterangan dari per unitnya ya, nambah 5%. Permintaannya ya satu saja ya. Permintaannya satu saja, buatlah bangkan kas April dan Mei. Baik ya, datanya sudah lengkap, tinggal kita buat anggaran kasnya ya, anggaran meliputi penerimaan dan anggaran pengeluaran ya. Anggaran penerimaannya ya. Jadi anggarannya adalah anggaran ya, penerimaan, kemudian pengeluaran. Ya. Kita mulai dari ya, atau dimulai dari saldo kas awal bulan April ya 300 juta. Ini dibuat dalam ribuan ya. 300 juta, kita tuliskan 300.000 di sini karena dalam ribuan ya. Atau saya kasih keterangan cash budgetnya dalam ribuan. Supaya jelas ya, dalam ribuan rupiah nih. Ini 300 juta. Kemudian di awal Mei juga tadi sudah ada informasinya 200 juta. Ya. Kemudian penerimaan, ya, penerimaan kasnya dari pelunasan piutang kita, ya, dari piutang kita berapa nih? Ya, dapat dari mana nih? 669.435.000. Ya, untuk rinciannya kita lihat. Ya, untuk piutang, perhatikan ya, untuk piutang yang dari penjualan bulan yang sekarang sebesar berapa? Oh ini ya. Data yang diperlukan adalah data penjualannya ya, penjualan bulan April 340.000, kemudian Mei tadi di belakang ya, di akhir-akhir soalnya 600, Juni 800. Ini informasi jumlah barang yang terjual. Kemudian untuk penerimaan
yang diterima berapa, coba kita cek lagi ya. Untuk penjualan ya 70% ya, 70% diterima pada bulan yang bersangkutan, kemudian yang 30% pada bulan berikutnya. Yang dari bulan April 150 juta, yang dari apa? Yang diterima di bulan April dari bulan sebelumnya, yang dari bulan Maret 150 juta, kemudian kalau membayar pada bulan yang bersangkutan dapat 3%. Itu informasinya ya. Coba kita lengkapi di sini ya. Untuk yang penerimaan penjualan yang di bulan April ya, yang dari di bulan April tadi informasinya menerima dari penjualan bulan yang lalu sebesar 150 juta, sudah ada angkanya ya. Kemudian untuk yang diterima di bulan ini ya, di bulan ini diterima itu sebesar berapa ya, sebesar April kan sebanyak ini ya, yang dijual itu 340 unit ya, unitnya 300 ya. Kalau yang diterima nilai penjualannya adalah 340 ya, 340 kali harga jualnya 2.250 ya. Yang dijual 340 unit dikalikan per unitnya 2.250.000 ya, dalam ribuan ini. Ini adalah yang atau nilai penjualannya ya, itu 765 juta. Kemudian yang diterima di bulan April sebanyak berapa? 30%-nya ya. Penerimaan kasnya, jadi yang diterima di bulan bersangkutan 70% ya. 70%, dan diingat ya di sini ya, kalau membayar di bulan yang bersangkutan dia tidak membayar 300, dia mendapat cash diskon berapa? 3% ya. Jadi dari total yang dibayarkan 100%, maka mendapat diskon 3%. Berarti kalau membayar di bulan bersangkutan, dia membayar netnya 97%. Ya. Dan ternyata yang diterima pada bulan bersangkutan sebanyak 70%-nya ya. Jadi, ya 70%-nya. Sehingga 70% dikalikan 97%. Itulah uang nilai uang persentasenya ya, dalam persentase dari nilai penjualannya, sehingga ya nilai rupiahnya dari total penjualannya, total nilai penjualan 765 juta dikalikan ini angka 67,9%, dapat dari mana? Dapat dari 70% dikalikan dengan 103 dikalikan 97%. 67,9 kali 765 mendapatkan 509.435 ya. Ini kas yang yang diterima dari penjualan bulan April, sehingga yang diterima ya keseluruhan dalam bulan April kita jumlahkan dengan yang dari bulan lalu 150 juta mendapatkan 669.435 ya. Kita sekalian menghitung yang bulan Mei ya. Yang bulan Mei ya. Ini adalah nilai penjualannya. Total penjualannya sebesar ya, yang dijual 600 unit dikalikan harga per unit 2.250.000 mendapatkan 1.350.000 ya. Kemudian di bulan Mei yang diterima dari penjualan bulan Mei sebesar 70%-nya ya. 70% dari 1.350.000 dikurang 3% ya. Atau dari nilai penjualan ya dikalikan 70% kali 97% ya, dikalikan dengan angka yang sama ya, 67,9%. Mendapatkan 916.650.000 ya.
Kemudian yang dari penjualan bulan April berapa? Yang dari penjualan bulan April adalah dari total penjualannya, ya, nilai penjualan April itu 65.000, ya, dikalikan 30%. Ya. Tidak dikurangi dengan yang 3% diskon itu ya, dia nggak dapat diskon 3%. Berarti nilainya sekian, 229.500. Sehingga di bulan Mei yang diterima cashnya kita jumlahkan. 1.146.150. Sudah, kemudian kita plot di sini ya, penerimaan dari penjualan bulan April sekian, untuk bulan Mei sekian. Sehingga ya, saldo total kas yang ada menjadi kita jumlahkan ya, dengan saldo awalnya ya, yang Mei juga dijumlahkan dengan saldo awalnya ya. Sudah selesai untuk penerimaan kas, kemudian kita lanjut dengan apa? Pengeluarannya. Pengeluaran kasnya untuk apa? Ya. Pengeluaran kasnya untuk apa saja? Yang pertama untuk membeli material. Ya, untuk membeli material kita cek lagi narasi di soal ya. Dia seperti apa sih untuk menjualnya ya, untuk apa materialnya. Jadi dimulai dari ini ya. Untuk memproduksi 1 unit barang diperlukan material ya. Material dengan harga 500.000 ya. Sudah ya 500.000, kemudian memiliki utang pembelian material bulan Maret 30 juta, kemudian mengambil kebijakan yang dilunasi 90% ya dari tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu berapa yang diproduksi ya. Jadi untuk membeli material kita harus hitung dulu berapa yang diproduksi ya. Coba kita lihat perhitungannya bulan April yang diproduksi berapa ya. Tadi kan ada keterangan ya, di bulan April ada saldo awal nih, kita lihat dulu keterangannya berapa yang diproduksi ya. Ya. Jadi saldo awal barang jadi saldo awal di bulan April adalah 100 unit ya. Kemudian dia di penjualan April 340 unit, kemudian saldo akhir barang jadi 10% dari penjualan bulan berikutnya. Ya. Nah, coba kita hitung di sini. Bulan April saldo awalnya 100 ya, yang diproduksi berapa ini yang mau kita hitung ya. Kemudian yang tersedia yang diketahui adalah yang angkanya sudah diketahui lebih dulu adalah yang saldo akhirnya. Saldo akhirnya dapat dari mana? 10% dari penjualan bulan berikutnya. Saldo akhirnya 10% dari perkiraan penjualan Mei 600, berarti adalah 60 saldo akhirnya. Kemudian yang harus diproduksi sekarang bisa kita hitung ya, yang harus diproduksi sebesar jadi kan ya saldo awalnya 100 ya, yang diproduksi tambah yang diproduksi berapa, kemudian dikurangi saldo dikurangi penjualan ya, dikurangi penjualan, itulah saldo akhirnya ya. Saldo awal 100 ditambah yang diproduksi berapa, kemudian mendapatkan available for sale ya, mendapatkan available for sale dikurangi saldo akhir, mendapatkan itulah yang terjual kan gitu ya formulanya ya. Nah, dari formulanya seperti yang sudah biasa kita pakai, berarti kita bisa menghitung yang available for sale dulu ya. Berarti ya yang available for sale adalah dari jumlah penjualan bulan April 340 sudah ada datanya, ditambah saldo akhir 60 sudah kita hitung tadi. Sekarang mendapatkan yang available for sale adalah 400 unit ya. Kemudian nah yang available for sale 400, kemudian saldo awalnya 100, berarti yang diproduksi berapa? Yang
diproduksi berarti kekurangannya ya 100 unit, ya 300 unit ya. Baik ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya, saya di sela saja nggak apa-apa ya. Ya jangan menunggu terlewat nanti-nanti ya. Sekiranya kurang dipahami, ditanyakan saja langsung ya. Karena kemungkinan ya, kemungkinan nanti soal UTS-nya akan versi yang seperti ini ya. Kayaknya ini lebih menarik buat kalian ya. Bukan versi yang sederhana yang di ujian yang alih program ya. Ya. Ya, kalau yang ditanyakan yang si alih seperti yang versi alih program, ya alhamdulillah ya. Lebih sederhana perhitungannya. Ya, kalau siapa tahu ditanyakan yang lebih rumit ya supaya kalian juga siap juga ya. Nah, sekarang untuk yang diproduksi bulan Mei dengan cara yang sama berarti ya. Nah, ini kan saldo awal bulan Mei 60 itu adalah dari angka saldo akhir bulan April ya, akhir 60 maka menjadi saldo awalnya. Kemudian yang akan dijual adalah 600 bulan ini sesuai dengan rencananya ya, perkiraan penjualan. Kemudian saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah dari 10% dari perkiraan penjualan bulan berikutnya bulan Juni. Di data di soal bagian akhir penjualan bulan Juni 800, 10%-nya adalah 80. Ini merupakan saldo akhir bulan Mei. Nah, yang dijual 600, nah, saldo akhirnya 80 berarti yang tersedia untuk dijual ya, yang tersedia untuk dijual selama bulan Mei jumlahnya 680 ya. Jumlahnya 680 ya. Kemudian saldo awalnya 690 ya, harus menjadi 680. Berarti yang diproduksi berapa? Yang diproduksi kekurangannya ya, 680 kurang 60 620 unit ya. Ini adalah untuk menghitung berapa unit yang diproduksi di bulan April 300 ya, di bulan Mei 620 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat lagi informasi mengenai material yang diperlukan tadi ya. Material yang diperlukan 500.000 tadi ya, nilai apa materialnya ini ya. Jadi diperlukan material 500.000. Kemudian informasi berikutnya ya, untuk bulan Maret utang pembelian yang belum dibayar 30 juta. Kemudian dari pembelian di bulan tiap bulan akan dilunasi 90% di bulan bersangkutan dan dapat diskon 2%. Sisanya dibayar bulan berikutnya yang 10% dan tidak ada diskon. Ya. Baik, nah sekarang kita bisa hitung untuk pengeluaran, untuk menghitung materialnya ya, material yang dibeli berapa, kita mau hitung sekarang ya. Menghitungnya ya, yang dari bulan yang lalu tadi ada informasi berapa? 30 juta yang belum dibayar ya. Nah, sekarang untuk di bulan April ya, kita membayar untuk pembelian material yang dari pembelian bulan lalu 30 juta, kemudian dan juga yang pembelian bulan April ya, bulan sekarang. Pembelian bulan sekarang berapa? Yang dibeli adalah sebesar ya, harga ya. Jadi yang dibayarkan sebesar yang dibeli berapa unit yang dibeli dari jadi pembelian materialnya adalah dihitung dari berapa yang diproduksi 300 unit ya, yang diproduksi 300 unit, kemudian dikalikan dengan apa? Dengan harganya, harga per unit berapa? Harga per unit 500 ya. Kemudian dikalikan dengan yang dibayarkan bulan sekarang
sebesar berapa? 90% ya. 90%, kemudian kalau kita bayar 90%, maka kita kan membayarnya tidak 100, tidak penuh, harga jualnya tidak penuh ya, tidak penuh 100%, tetapi berapa? Dikurang 2%, berarti dikalikan dengan ya 9. Jadi harga jual yang 500 ini dikalikan dengan 98%, dikalikan dengan 98%, dikalikan 90% ya. Atau ini angka langsung di ya. Atau kalau mau digabungkan ya, yang kita bayarkan bulan ini 90%, kemudian yang kita bayarkan tidak tidak keseluruhan harga jualnya, tidak 500.000, tidak 100% harga beli ya, tidak 100% harga beli, tetapi dapat diskon 2%, sehingga yang kita bayarkan adalah 98% ya. Dari nilai 98% dari total nilai pembeliannya, yang kita bayarkan hanya berapa? Hanya 90%-nya ya. Ya. Sehingga ya mendapatkan angkanya ya, dari ya yang jumlah yang akan diproduksi 300 unit, kita memerlukan materialnya masing-masing dengan harga 500.000 ya. Kemudian dikalikan dengan 90% atau ya dikalikan dengan 98% ya. Dikalikan dapat diskon 2%. Dari 500.000 itu yang kita bayarkan 98%-nya. Nah, yang kita bayarkan apakah semuanya? Tidak, tetapi hanya berapa bagian? 90%. Kemudian ya sudah ya. Kemudian yang 10% dihitungnya untuk dibayarkan bulan Mei ya. Sehingga untuk yang bulan April yang kita bayarkan untuk membeli material adalah 132.300 tambah 30.000 ya. Totalnya berapa? 162.300 ya. Ini untuk membayar materi 162.300 ya. Ya. Baik, sekarang bulan Mei ya. Bulan Mei yang dibayarkan berapa untuk membeli material yang dari bulan lalu sebesar ya dari yang dibeli 300 unit kali harga 500 dikalikan dengan 10% yang kita bayarkan dan tanpa diskon ya. Nggak ada diskon sehingga tidak dikalikan 98%. Kemudian yang dari pembelian bulan Mei berapa? Dari pembelian bulan Mei dari yang unit yang kita produksi 620, kemudian kita materialnya harga 500 per unit dikalikan 98% karena dapat diskon 2% dan juga yang kita bayarkan 90%-nya ya. Sudah berarti ya nilainya 273.420 ditambah 15.000 yang dari bulan lalu, totalnya menjadi berapa? 288 ya. Ini ya 288 sekian ya, 288.420. Ini untuk pembelian material. Selanjutnya kita pengeluarannya membayar direct labor ya. Sebentar. Ya, labornya bagaimana? Ya, labornya tenaga kerja langsung yang belum dibayar dari bulan Maret 25 juta, kemudian yang dibayarkan ya, bulan ini adalah 95%-nya dan 5% bulan berikutnya. Ya. Baik, ya, labornya per unitnya berapa? Keterangannya di ini ya, untuk biaya tenaga langsungnya adalah 600.000 ya, 600.000.
600.000 per unit ya. Berarti kita hitung dulu ya. Untuk labor yang utang bulan lalu 25 juta. Kemudian yang kita bayarkan di bulan sekarang, di bulan April, kita hitung dari ya, yang diproduksi 300, kemudian dikalikan per unitnya 600, kemudian yang kita bayarkan bulan yang bersangkutan 95%-nya. Ya. 171 juta ditambah 25 menjadi 196 juta. Ya. Kemudian yang bulan Mei bagaimana? Yang bulan Mei yang dihitung yang dari bulan lalu 300 kali 600.000 kali 5%-nya ya. Ada 9 juta ya. Kemudian yang dibayarkan di bulan Mei yang dari gaji bulan Mei yang diproduksi 620 dikalikan 600, kemudian yang kita bayarkan 95%-nya, dan jangan lupa ya ada kenaikan 5% ya, tadi ada keterangan yang di akhir-akhir soal ya, untuk direct labor dan overhead di bulan Mei ada kenaikan 5% ya, sehingga dikalikan 1,05 ya. Ya. Sebesar 371.070.000 ya, sehingga totalnya menjadi 380.070.000. Nah, ini kita input di sini untuk tenaga kerja langsungnya ya, PL-nya ya, penjumlahan dari tadi, kemudian yang Mei juga yang tadi sudah kita hitung ya. Selanjutnya ya, overhead ya. Untuk overhead pembayarannya bagaimana? Untuk overhead 85% bulan bersangkutan, 15% bulan yang bulan berikutnya. Kemudian ada utang ya. Ada utang 27.335 ya. Baik, untuk overhead kita ikuti perhitungannya. Ini ya, yang di bulan April ya, ada utang, membayar utang bulan lalu sebesar 27.335, kemudian yang dibayarkan bulan bersangkutan ya 300 unit yang diproduksi kali 400 kali 85%. Ya. Kemudian sehingga jumlah bulan Mei berapa? Bulan April berapa? Dijumlahkan saja nih ya, menjadi 129.335 ya. Kemudian untuk bulan Mei yang berasal dari bulan sebelumnya ya, 300.000 kali 400 kali 15%. Kemudian yang di bulan April 620 unit kali 400.000 kali 85%. Kemudian jangan lupa dikalikan kenaikan harga 5%, 0,15 kenaikan biayanya ya. Mendapatkan 221.380 sehingga totalnya menjadi 239.340 yang kita input di sini ya untuk overheadnya ya, 239.340 129.335. Selanjutnya ada komisi penjualan ya. Komisi penjualan dibayarkan berapa? 2% ya, 2% dari nilai penjualan. Dari penjualan April, yang nilai penjualannya 765 juta kali 2%, yang Mei juga dari nilai penjualannya kali 2%. Ya. Kemudian sewa kantor 15 juta dengan pelayan tetap, dan administrasi 20 juta, April Mei sama. Kemudian ada pelatihan ya terkait dengan penggunaan mesin baru, ada pelatihan di bulan April 50 juta ya. Nah, sudah ya. Kita hitung berapa nih totalnya nih ya. Pengeluarannya kita jumlahkan 587.935 ya. Sehingga ya masih ada berapa uang yang tersisa ya, 969,435 dikurang
587 mendapatkan ya masih ada uang 381.500.000. Kemudian akan membeli mesin dengan harga 500 juta. Kemudian kalau kurang kita utang ya. Kalau kurang kita utang, ini kita membeli 500 ya. Kemudian ini berarti pengeluaran ya. Kemudian dan ada rambu-rambunya harus di bulan awal Mei saldo akhirnya saldo awalnya harus berapa? 200 juta ya. Saldo awal bulan Mei tentunya menjadi itulah saldo akhir bulan April 200 juta. Berarti harus ada ya 200 juta saldo akhirnya, kemudian harus jadi uang yang ada 381,5 juta, kemudian harus pinjam, harus membeli mesin, harus ada pengeluaran 500, kemudian harus utang berapa ya, kemudian sehingga saldonya menjadi ini ya. Maka ini kita hitung ya, dihitung jumlahnya benar nggak nih ya? Sebentar. Betul ya. Jadi ya mendapatkan yang harus utang sekian ya dengan cara ya yang ini ya 381 kemudian dikurangi dengan ini sih hitung-hitungan matematika saja lah ya, ya silakan dihitung ya. Mendapatkan utangnya ini ya, 318.500.000 ya. Sehingga saldo akhirnya 200 juta. Kemudian untuk di bulan Mei kita selesaikan di bulan Mei ya. Pengeluaran selanjutnya adalah ya, pengeluaran sudah kita bahas. Pengeluaran mesin untuk mesin baru di bulan Mei tidak ada ya. Kemudian nah membayar utang ya, membayar cicilan utang sebesar 8.500.000 ya, sehingga ya mendapatkan saldo akhir kas bulan Mei sebesar ya, sekian ya. Sudah baik ya, sudah selesai ya untuk membahas mengenai cash budget ya, cash budget bulan April dan Mei ya. Baik ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke PRT? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak izin bertanya, untuk nanti saat ujian itu kita memakai cash budget-nya itu sesuai dengan format di Carter atau boleh seperti ini, Pak? Maksudnya dalam perhitungannya kan lebih enak seperti ini gitu loh, Pak. Iya betul ya. Bisa fleksibel sih ya, untuk yang lebih mudah saja ya, maksudnya tidak harus sama persis dengan yang di buku ya. Misalkan ada modifikasi seperti ini, ada menghitung berapa yang harus utang yang harus di jumlahnya berapa utangnya ya. Ini mungkin disesuaikan sedikit, tidak mengapa ya, apa formatnya ya. Ya tidak sama persis dengan yang di buku ya. Nggak apa-apa ya. Ya kalau bisa sama dengan yang di buku itu lebih baik lagi tentunya ya. Berarti kita harus memerlukan apa hitungan schedule tambahan ya untuk hitung perhitungan tambahannya ya misalkan ya. Tetapi kalau misalkan waktunya sangat sempit ya sudahlah ya, dibuat
menjadi fleksibel nggak apa-apa. Misalkan seperti ini kan juga tidak seperti apa, tidak sama persis dengan itu. Ya. Silakan nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kalau yang lain-lain perhitungannya sebenarnya ya tidak sulit ya yang ini ya, maksudnya ya biasa saja sih sebenarnya ya, hanya memang ya kesulitannya kalau ujian tentunya dengan waktu yang terbatas ya, kemudian dengan model soal yang dibuat narasi panjang ya, ini tentu mungkin tantangannya mungkin di situ ya, tantangannya mungkin dalam mencari informasi yang ada yang di soal sengaja ditempatkan agak berjauhan ya dari yang informasi yang seharusnya ngumpul di situ ya, misalkan ya. Ini kan mungkin tantangannya itu. Kalau untuk teknik menghitungnya sih sebenarnya tidak masalah ya, kalaupun soal seperti ini ya, untuk teknik menghitungnya sih saya kira tidak menjadi soal, hanya memang ya dengan waktu yang terbatas ini yang menjadi tantangan ya. Sehingga ya memang diperlukan ya latihan-latihan seperti ini ya. Kalau kalian menemukan ada soal yang semacam ini, bagus untuk kemudian dikerjakan ulang ya. Dikerjakan ulang untuk melatih kecepatan dan juga kecepatan. Baik ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi ya, kita akan lanjut dengan membahas yang PRT, pembahasan PRT. Sebelumnya saya stop dulu rekamannya supaya per tema saja ya, per tema saja.